Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sekumpulan perempuan yang telah bertemu Yesus Kristus dan telah merasakan zaman kasih dan kuasanya, menggunakan hartanya untuk mendukung kegiatan pemberitaan Injil yang dilakukan Yesus Kristus. Yohana dan teman-temannya tidak mengalokasikan persentase tertentu dari penghasilannya. Mereka mengalokasikan sebagian dari kekayaannya untuk digunakan mencukupi perjalanan penginjilan yang dilakukan Yesus Kristus. Mereka menyisihkan sebagian kekayaannya untuk mendukung pelayanan Yesus Kristus sebagai respon atas kasih Allah yang telah mereka rasakan di dalam hidup mereka. Keputusan mempergunakan sebagian dari aset mereka untuk dipergunakan mendukung pekerjaan pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang dilakukan Yesus Kristus dan murid-muridnya yang berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak selalu melakukan mujizat dengan mengubah batu menjadi roti atau menjadikan 5 roti dan 2 ekor ikan supaya cukup untuk rombongan mereka. Yesus Kristus dan murid-muridnya tetap harus membeli makanan untuk diri mereka selama berhari-hari. Rombongan mereka tetap harus membeli berbagai hal yang diperlukan selama perjalanan pemberitaan Injil dari satu tempat ke tempat lainnya selama berhari-hari. Keputusan mempergunakan sebagian dari aset mereka untuk dipergunakan mendukung pekerjaan Allah di bumi merupakan respon atas anugerah keselamatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka ingin mewujud nyatakan salah satu bagian dari doa yang diajarkan Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Mereka ingin mengambil bagian mewujudkan pemerintahan Allah atas umat manusia di seluruh bumi. Mereka ingin orang lain mengalami pembaruan hidup seperti diri mereka. Orang percaya adalah orang berdosa yang telah mendapatkan kasih karunia kehidupan kekal dari Allah. Orang percaya yang menyadari bahwa dirinya begitu berdosa, tidak layak mendapatkan anugerah kehidupan yang begitu besar dari Allah, akan begitu mensyukuri kasih karunia Allah kepada dirinya. Kesadaran terhadap ketidaklayakannya atas anugerah begitu besar biasanya akan diwujudkan dalam keputusan untuk hidup bagi Allah. Keputusan untuk menyerahkan hidupnya bagi Allah diekspresikan dengan mendedikasikan seluruh aspek hidupnya, tenaga dan pikirannya bagi Allah. Salah satu bagian dari hidup orang yang begitu sulit diserahkan kepada Allah adalah harta bendanya. Orang bisa menyerahkan banyak tenaga dan waktunya untuk Allah, tetapi tidak harta bendanya. Itu sebabnya Yesus Kristus berkali-kali mengingatkan bahayanya kecintaan terhadap uang. Karena di sepanjang sejarah manusia, hati manusia begitu melekat kepada uang. Bahkan Dewa Kemakmuran selalu mendapatkan posisi penting di dalam hati manusia. Dewa Kemakmuran dengan berbagai nama dan sebutan yang berbeda selalu mendapatkan tempat terhormat di dalam hidup manusia di berbagai belahan bumi. Wujud dari kecintaan kepada uang terlihat saat orang mendapatkan uang akan merasa senang. Orang akan merasa sangat senang jika mendapatkan banyak uang. Pada saat yang sama, orang enggan untuk melepaskan uangnya jika bukan untuk sesuatu yang menyenangkan dirinya. Salah satu cara yang bisa dipergunakan untuk mengurangi secara bertahap kecintaan terhadap uang adalah melepas paksakan uang untuk sesuatu yang bukan menyenangkan diri dan keluarga. Melatih hati dengan memaksa diri sendiri untuk melepaskan sejumlah uang untuk mendukung pemberitaan Injil akan mengikis secara bertahap kecintaan terhadap uang. Memaksa diri sendiri untuk melepaskan sejumlah uang dalam jumlah yang lebih besar untuk mendukung pemberitaan Injil
akan semakin mengikis kecintaan terhadap uang. Bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang percaya yang puluhan tahun sebelumnya hidup bagi dirinya sendiri untuk hidup bagi Allah. Tetapi Roh Kudus akan menolong setiap orang percaya untuk menata ulang tujuan hidupnya. Bukanlah hal yang gampang bagi setiap orang percaya yang puluhan tahun sebelumnya hidup bagi kepentingan pribadinya untuk memberikan sebagian dari kekayaannya bagi Allah. Tetapi Roh Kudus akan menolong setiap orang percaya untuk menata ulang pengelolaan keuangannya. Karena itu, melatih dan membiasakan diri secara bertahap untuk memberikan sebagian dari penghasilan kita untuk mendukung pekerjaan Allah di bumi merupakan respon yang tepat dan serius atas penataan ulang kehidupan yang dilakukan Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika orang melatih dan membiasakan diri untuk mempergunakan sebagian dari penghasilannya untuk mendukung pembiayaan pemberitaan Injil, akan membuat jiwanya tentram. Suatu ketentraman batin berkelanjutan karena telah menata dirinya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ketentraman batin berkelanjutan karena mengetahui bahwa dirinya aman sebab telah dikelola sesuai dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan.